Bersama Sir Samuel, kali ini kita akan membahas materi tentang arah mata angin lengkap ya. Jadi tahukah kamu bahwa matahari itu terbit di sebelah timur dan tenggelamnya tentu di sebelah barat ya? Atau tahukah kamu bahwa Indonesia itu adalah negara Asia Tenggara? Yang perlu kita garis bawahi adalah tenggaranya itu ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang akan kita pelajari seperti barat, timur, dan tenggara. Karena barat, timur, dan tenggara itu adalah salah satu ya, adalah nama arah mata angin. Dan selain itu masih ada beberapa arah lagi seperti ini. Nah, ada yang sudah ditunjukkan ini misalnya ada utara, ada timur laut, ada timur, ada tenggara, ada selatan, ada barat daya, ada barat, dan ada barat laut. Kalau di Indonesia sendiri itu ada dibagi menjadi beberapa waktu ya. Misalnya waktu Indonesia IB, waktu Indonesia Tengah WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Jadi kalau kita Riau itu ada di waktu Indonesia Barat. Nah, Barat itu artinya di sebelah sini. Kalau anak-anak melihat peta Indonesia itu kan Sumatera itu berada di sebelah barat ya. Kalau di tengah itu misalnya di eh, Kalimantan atau di pulau di Bali sana ya. Dan kemudian timur itu misalnya di Papua sana. Oke, eh, langsung saja kita pelajari. Di sini anak-anak harus benar-benar menguasai utara ke atas, seperti selatan ke bawah, barat itu ke sebelah kiri, kemudian timur itu sebelah kanan. Ada timur laut antara utara dan timur, ada tenggara, tenggara antara timur dan selatan, kemudian ada barat daya itu antara barat dan selatan, dan ada laut itu antara barat dan utara. Itu ada lagunya kan. Nanti anak-anak bisa lihat searching juga lagunya untuk menghafalkan 8 arah mata angin ini atau yang kita kenal sebagai arah mata angin lengkap. Oke, jadi yang pertama itu anak-anak harus kuas dan hafalkan dulu arah-arah ke 8 arah mata angin ini, baru kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Manfaatnya juga ini sama sih, untuk sebagai kompas atau untuk petunjuk arah bagi kita, karena Google itu menggunakan arah mata angin ini juga ya. Arah utara, arah selatan, barat, timur, timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Apalagi kalau kamu punya cita-cita sebagai seorang pelaut atau navigator atau orang captain atau pilot, ya kamu harus benar-benar menguasai 8 arah mata angin ini ya, supaya ketika kendaraanmu dikendarai, kapalmu dikendarai, atau pesawatmu sedang terbang, kamu tahu arah mata angin sesuai dengan peta navigasinya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Masuk contoh soal, serada 10 contoh soal. Ini gambarnya wajib kamu buat ya, karena kalau gambar tidak buat nanti kamu tidak tahu apa yang kamu kerjakan. Ya, kita coba gunakan arah mata angin untuk menjawab beberapa soal. Yang pertama, nomor 1. Rumah yang berada di sebelah utara rumah Kiemi adalah, yang ada di utaranya rumah Kiemi ini rumah Kiemi ya. Berarti yang di sebelah utaranya itu ini nomor 1. Nomor 1 ya. Yang berada di sebelah utara rumah Kiemi itu tentu rumah si Agnes. Ini karena utara itu kan ke atas. Ini ibaratnya di sinilah letaknya. Di sini rumah Kiemi, kemudian di utaranya berarti ke atasnya itu rumah Agnes. Oke, nomor 2. Rumah yang berada di sebelah selatan rumah Oktaviani. Selatan itu ke bawah ya. Ke bawah. Ini rumah Oktaviani berarti ini menuju ke bawah. Ini nomor 2. Berarti itu adalah rumah si Reno. Rumah yang berada di sebelah tenggara rumah Gisel. Tengah itu antara timur dan selatan. Ke bawah antara timur dan selatan berarti ini. Ini nomor 3 ya. Ini berarti rumah si Reno ya, rumah. Nomor 4. Rumah yang berada di sebelah timur laut. Timur laut itu antara utara dan timur, ada timur laut. Antara timur, sebelah timur lautnya rumah Paul. Nah, ini rumah Paul. Berarti timur laut itu arahnya ke sana. Oke, ini nomor 4. Berarti itu rumah si Gisel, timur lautnya rumah si Paul. Rumah Gisel. Kita ambil yang paling dekat aja ya. Sebenarnya bisa sih rumah Kevin, tapi ya paling dekat kan rumah Gisel.
Kalau kamu buat rumah Kevin juga no problem, tidak masalah. Nomor 5, rumah yang berada di sebelah barat laut. Barat laut itu antara barat dan utara, ke atas antara barat dan utara. Barat laut rumah Octaviani, berarti arahnya ke sini. Itu adalah rumah, ini nomor 5. Adalah rumah Christian. Oke, nomor 6 ini agak sedikit berbeda soal bentuknya. Rumah Paul berada di sebelah rumahnya Giselle, berarti kita ambil dari rumah si Giselle. Rumah Giselle ke arah rumah Paul. Berarti ini anak panahnya ke sini ya. Kita lihat dari rumahnya si Giselle, ini nomor 6. Rumah Paul berada di sebelah titik. Kita lihatnya dari rumah Giselle kalau seperti soalnya ya, kebalikannya dari yang tadi. Berarti berada di barat daya, karena anak panahnya kan ke bawah antara barat dan selatan, itu barat daya. Barat daya. Berada di barat daya rumah Giselle. Kemudian rumah Julius. Rumah Julius itu ini ya, ini di bawah tengah ini. Rumah Julius berada di sebelah titik rumah Kiemi. Kita lihatnya dari rumah si Kiemi. Oke, berarti kita lihat dari rumah Kiemi ke sini. Anak panahnya ya. Ini nomor 7. Wah. Kita lihat dari rumah Kiemi, arah panahnya itu ke bawah antara timur dan selatan, itu berarti adalah tenggara. Berarti rumah Julius berada di sebelah tenggara. Di sebelah tenggara rumah Kiemi. Kemudian rumah Giselle berada di titik rumah Reno. Oke, kita tengok dari rumah si Reno. Rumah ini berarti ke sana arahnya. Ini nomor 8. Arahnya ke sana itu barat laut ya. Barat laut. Berarti rumah Giselle berada di sebelah barat lautnya rumah Reno. Ya, tengok anak panahnya saja. Kalau soalnya seperti ini kita tengok yang rumahnya belakang-belakang ini, ada Giselle, Kiemi, Reno ya. Rumah Agnes berada di sebelah rumah Kevin. Kita tengok dari rumah Kevin, rumah si Agnes. Rumah Kevin. Oke, rumah Kevin tuh ini ya. Rumah Agnes itu, wow, berarti ini ke sana ini. Arahnya ke sana menuju rumah Agnes kan. Oke. Ini nggak perlu panjangin kalau nanti kena tabrak rumahnya si Christian nih. Anak panahnya saja. Berarti rumah Agnes itu berada, ini nomor 9. Kita nengoknya dari rumah si Kevin ya, rumah Agnes. Berarti rumah Agnes itu berada di barat. Oke, berada sebelahnya karena lurus ke sana, ke kiri itu kan barat kan. Nomor 10. Rumah Julius berada di sebelah titik-titik rumah Christian. Kita tengok dari rumah Chris. Kita tengok dari rumah si Chris. Oke, berarti ini ke bawah ya. Dari rumahnya Christian ke rumah Julius itu harus ke bawah. Gitu, karena nengoknya dari rumah Christian, ini nomor 10 ya. Berarti di sebelah selatan. Oke, jadi nomor 6 sampai 10 itu kita tengoknya dari rumahnya yang belakang-belakang ini. Kalau dari nomor 1 itu nomor 1 sampai 5 kita tengok dari rumah yang disebutkan awalnya, dari rumah Kiemi, Octaviani, Giselle gitu ya, Paul. Sedikit berbeda dengan soal nomor 6 sampai 10 bentuknya seperti ini ya, kita tengok dari rumah ini. Kita harus bisa memahami juga ya bahasa Indonesia yang baik benar. Seperti itu. Jadi matematika itu bukan hanya berhitung, tetapi ada logika, ada asumtifnya juga, kemudian ada statistiknya juga, kemudian ada analisa. Jadi di sini kita harus menganalisa, kemudian memahami bentuk soal, apa yang dia minta, baru kita bisa jawab dengan baik ya. Dan syaratnya kamu harus hafal 8 arah mata angin berikut dengan arah-arahnya. Seperti itu, kalau utara ke atas, selatan ke bawah, timur ke kanan, barat ke kiri. Tapi kalau dalam dunia nyata, kalau kamu ditanya sebelah timur mana, ya kamu harus tahu dulu sebelah timur itu sebelah arah matahari terbit. Seperti itu. Jadi kamu harus punya patokan. Kalau sudah
kamu tahu arah matahari terbit, baru kamu bisa gunakan ini 8 arah mata yang ini. Jadi seperti itu ya. Oke, itu saja. Saya rasa kamu harus ulang-ulangi. Kalau misalnya menjelaskannya terlalu cepat, ya ini kan video bisa ulang-ulangi lagi. Kalau kurang paham, bahkan kamu bisa pelankan juga karena ini YouTube dan bisa kamu pelankan pakai speed. Karena ini udah zamannya teknologi. Saatnya kita selalu update supaya tidak ketinggalan zaman. Oke, tuh anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Semoga COVID-19 segera berlalu dan semoga anak-anak tetap dalam kondisi sehat, keluarganya juga dalam kondisi sehat semuanya. Itu saja, sampai jumpa next time my student and God bless you.